ya, lebih baik gue mati masuk neraka daripada gue ikut Yesus lu, kata dia gitu ngomongnya. Nih, lebih baik gue mati masuk neraka daripada gue ikut Yesus lu. Lagi Yesus mah gak rugi gak diikutin lu, kata saya gitu ya. Yesus mah gak rugi gak diikutin lu, kata saya gitu ya. Siapa lagi kata gitu. Akhirnya dia ke kamar mandi nih, dia ke kamar mandi teriak, mah, apaan sih, ambilin gue kain, kata dia gitu. Buat apaan? Orang mah dimana kalau ke kamar mandi minta anduk, kain buat apaan, kata saya gitu. Buat apaan? Saya ngomong dia tuh di kamar mandi. Nih katanya panas, jadi kamar mandi saya itu dia atasnya kaca jadi kepanasan. Ya ampun, katanya lu pengen masuk neraka, kata kita bilang. Lu tadi ngomong masuk neraka, lu panas aja takut. Saya disiram pakai air. Setan lo ya, di kamar mandi lu masih ngomongin Yesus kan gitu. Ya pokoknya ya puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya dalam channel VB Official. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini melalui like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejaknya melalui jempolnya dan juga subscribe, supaya teman-teman terus mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Teman-teman dan saudaraku, doa dan harapan saya, Tuhan Yesus senantiasa memberkati teman-teman dan saudara sekalian. Dan kali ini, kita kembali menyaksikan video kesaksian dari Murtadin ini, di mana ia membagikan pengalaman hidupnya bersama-sama dalam Tuhan, dan bagaimana ia melalui perjalanan yang panjang, melewati berbagai macam rintangan, sampai pada akhirnya ia mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus. Dan hal ini bukan suatu hal yang gampang dan mudah, ada berbagai macam rintangan, seperti yang saya katakan di awal tadi, karena meninggalkan keyakinan lama menuju pada keyakinan yang baru ini butuh perjuangan keras dan kesungguhan hati untuk mengambil keputusan dan akhirnya menemukan kebenaran yang sejati di dalam Kristus Tuhan melalui perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dan pertobatannya. Puji nama Tuhan, saya berdoa semoga semua kalian sehat, walaupun dalam keadaan COVID, tapi kita semua dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya mau menyaksikan bagaimana saya berjumpa dengan suami tercinta Andreas, dan ini dia suami saya. Shalom. Gimana ya? Ya waktu awal ketemu Irma masih Muslim ketemunya. Waktu saya ketemu dia masih Muslim, namanya Andreas. Saya di saat itu saya udah Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, udah disembuhin Tuhan Yesus dari sakit penyakit yang nggak bisa disembuhin katanya, nggak ada pengharapan untuk sembuh. Tapi puji nama Tuhan, saya sembuh. Udah yang tadinya saya nggak sekolah, tapi kata orang ya saya pintar ngomong, puji nama Tuhan. Tapi itulah saya manusia biasa yang bisa jatuh dalam kejatuhan. Saya manusia biasa. Di sini saya mau jelaskan, saya manusia biasa, segala pujian cuma buat Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya ketemulah sama Andreas. Saya percaya Tuhan Yesus itu bukan buat orang Muslim aja, bukan buat orang Kristen aja. Tuhan Yesus bukan buat orang Kristen secara pribadi. Tuhan Yesus semua buat manusia. Jadi dia semua buat manusia. Kalau dia bisa panggil saya untuk menjadi anak pilihan Tuhan, saya percaya namanya udah Andreas. Tuhan Yesus sayang banget sama dia. Gak mungkin Tuhan Yesus tuh turun dari surga untuk datang ke dunia, aku mengasihimu. Enggak. Pasti dia memakai anak-anak Tuhan untuk bisa menyampaikan kabar baik. Dan puji Tuhan, kalau Irma secara pribadi, yang kemarin saya bilangin, saya disuruh mati, ya. Tapi kalau saya boleh hidup, itu semua karena Tuhan. Yang pertama-tama itu pasti buat jiwa-jiwa, karena Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa, terutama jiwanya Andreas. Amin. Gimana ya? Ini tadinya nih nikah sama dia, maksudnya kita nggak pacaran ya? Nggak lama, pacaran nggak lama. Pacaran nggak lama, terus ngajak nikah. Saya main ke rumah Irma jam 7 malam, jam 11. Saya digabung keluarga, saya suruh nikah langsung sama Irma besoknya. Gitu. Ya disuruh nikah. Biasa kalau anak Tuhan itu kan terang. Jadi kalau dicari-cari nih, kalau kesalahan sedikit aja gitu ya, ini buat anak-anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu terang, kesalahan sedikit aja kelihatan banget gitu ya. Makanya dia pikir kita pacaran yang bagaimana, nggak taunya. Tapi puji Tuhan itu semua memang udah jalannya, udah jalannya Tuhan. Akhirnya kita ketemu sebentar, dia ngajak nikah Muslim, saya sama dia di masjid ya Beb. Kita nikah Muslim, perjanjian nikah Muslim. Akhirnya saya baca 2 kalimat syahadat. Karena saking ya cinta tuh, kalau dicinta ya jangan ikutin nih ya, jangan ikutin yang lain, jangan ikutin. Ini buat kita doang nih pengalaman, jangan yang lain jangan ikutin. Beda agama, firman Tuhan nggak boleh bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jadi jangan ikutin kita, bahaya. Kalau bukan ini mah jangan. Tapi itulah Tuhan Yesus ya.
segala sesuatu itu ada risikonya. Ada risikonya segala sesuatu. Ya, kita hidup pilihan, kata Tuhan, terang dan gelap gak bisa bersatu. Tapi karena saya pikir, saya cinta, ya udah kita nikah. Baca 2 kalimat syarat, Yesusnya kita tinggalin. Ya, 2 kalimat syarat kita baca. Nggak taunya ini galak. Ini galak banget nih, ada orangnya nih. Ya, yang mau bilang dia hoak, ya. Kemarin kan dengan kesaksian kita. Katanya penyakit kita hoak apa? Nih Andreas, nih suami kita nih. Ya banyak yang nonton juga yang kenal kita. Akhirnya puji nama Tuhan, lewat galaknya dia, nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan Yesus. Saya pribadi, ya itu dia. Saya nggak bisa mengubah dia. Saya tetap, saya punya prinsip, ya. Ikut Tuhan nggak dipaksa. Ikut Tuhan Yesus itu panggilan. Jadi nggak ada agama lu harus ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang punya surga, kagak. Kita nggak pernah gini dia, enggak. Tapi saya percaya Tuhan, kalau Andreas sudah ketemu sama saya, namanya udah Andreas, namanya udah murid Yesus, pasti Tuhan jamah. Makanya saya punya iman, ya kan. Ketika saya nikah sama dia Muslim, saya tetap cuman formalitas nikah Muslim gitu kan, nikahnya Islam. Besokannya tetap ke gereja karena dia galak. Waktu saya mau berdoa, ngomong gimana ya? Waktu pertama kali nikah itu kan berdoa, lu diem ya gitu, ingat gak? Saya paling nggak apa ya, istilahnya paling nggak seneng lah. Kalau apalagi ya mau udah ceramah, udah mulai bicara tentang Yesus, saya paling anti lah dulu mah. Paling nggak seneng sama sekali gitu. Ininya. Lu pernah sampai saya bukan saya pukulin sih ya. Maksudnya saya pernah saya tampar lah sekali. Karena ulangan katanya mah itu. Yesus mulu katanya. Iya. Lu ya kalau mau khotbah, lu jangan di sini. Lu Yesus lagi kata dia gitu. Habis bagaimana ya? Kita hidup nikah itu dari nol. Dari sini kita nggak disetujuin, dari pihak mama saya kita nggak disetujuin gitu. Ya kita percaya aja karena saya percaya, saya ketika saya melangkah untuk menikah saya percaya Tuhan. Sekali seumur hidup gitu kan. Apapun yang terjadi itu resiko saya gitu kan. Semua resiko karena kan pilihan sama kita gitu kan. Akhirnya setiap hari dia selalu gituin saya kalau dengan nama Yesus, galaknya minta ampun. Akhirnya saya ke gereja. Itu saya ke gereja dong, di ini namanya takut-takutin. Yeah. Lu awas lu pulang, kunci gue nggak kasih. Kunci gue titipin katanya gitu. Dia tahu saya mau ke gereja. Ya udah tetap saya ke gereja karena orang galak. Wah, saya baru tahu nggak pernah pacaran lama kan, galak banget gitu. Akhirnya saya berdoa di dalam gereja. Ya, dalam nama Yesus Tuhan, Andreas ada di samping saya. Bangku yang kosong ini Tuhan terisi Andreas ada di samping saya, nggak lama-lama. Itu iman saya. Saya tetap beriman. Hari kedua, begitu lagi minggu kedua. Dalam nama Yesus Tuhan, Andreas ada di samping saya. Jangan lama-lama Tuhan Yesus. Jangan lama-lama Tuhan, saya percaya Tuhan. Pokoknya kalau tangan Tuhan sendiri yang turun, pasti Andreas datang, ada di samping saya. Puji nama Tuhan ya. Itu gak lama-lama, 2 bulan ya Beb. Iya, Kejadian 2 bulan. Waktu saya ngomong tentang Tuhan Yesus, itu saya ditampar sama dia. Dengar ya, kata dia. Gimana inget gak Beb? Ya, pokoknya saya marah-marah lah, saya paling anti lah dengan nama Yesus waktu saat itu ya. Saya paling nggak bisa lah, cepat naik emosi. Oh, dengan nama Yesus kenceng dia. Kalau saya ngomongin Tuhan Yesus, ya namanya kita kan rumah tangga, kita butuh makan, kita butuh ya peralatan rumah tangga bagaimana sih, ya kan? Tapi deh kita selalu bilang nggak apa-apa ya, tenang. Pokoknya Tuhan itu baik kok. Kalau kita emang dari Tuhan pasti buka jalan. Yesus lagi kata dia gitu. Dengar ya, lebih baik gue mati masuk neraka daripada gue ikut Yesus lu, kata dia gitu ngomongnya. Nih, lebih baik gue mati masuk neraka daripada gue ikut Yesus lu. Lagi Yesus mah kagak rugi kagak diikutin lu, kata saya gitu ya. Yesus mah kagak rugi nggak diikutin lu, kata saya gitu ya. Siapa lagi kata gitu. Akhirnya ke kamar mandi nih. Dia ke kamar mandi teriak, Ma, apaan sih? Ambilin gua kain, kata dia gitu. Buat apaan? Orang di mana kalau ke kamar mandi minta anduk. Kain buat apaan? Kata saya gitu. Buat apaan? Saya ngongok dia tuh di kamar mandi. Ini katanya panas. Jadi kamar mandi saya itu dia atasnya kaca buat kepanasan. Ya ampun, katanya lu pengen masuk neraka, kata kita bilang. Lu tadi ngomong masuk neraka, lu panas aja takut. Saya disiram pakai air. Setan lo ya, di kamar mandi lu masih ngomongin Yesus, katanya gitu. Ya pokoknya ya puji nama Tuhan, nama Tuhan itu benar-benar ajaib dan luar biasa. Saya juga nggak tahu ya, saya juga sebenarnya takut secara daging ini, saya takut karena dia galak. Kok ini mulut nggak bisa berhenti, dikit-dikit Yesus gitu kan. Akhirnya 2 bulan kita nikah. Ya. Disitulah, walaupun saya udah ke gereja berdoa tiap hari, tetap firman Tuhan. Ya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tetap kan kita udah meninggalkan Tuhan. Ya, mengakui lagi baca 2 kalimat syahadat. Yesusnya kita sangkal. Ya, akhirnya puji nama Tuhan. Kenapa saya bilang puji nama Tuhan? Saya bersyukur saya kambuh. Karena kalau nggak begitu kita nggak tahu Yesus itu adalah Tuhan. Malam-malam waktu mau buang air kecil. Ya. Mau ke kamar mandi, jadi nggak sengaja tuh payudaranya ketekan sama tangan saya. Pas saya mau bangun, tangan saya begini, angkat badan, airnya ketekan, airnya berdarah lagi waktu malam itu.
Iya. Itu pun saya nggak tahu. Setelah saya tahu setelah 2 hari baru dia ngomong ke saya. Saya pas pagi-pagi keluar tuh dari kamar mandi, masuk kan. Wah, masuk, saya lihat itu payudara. Saya mau ngomong sama dia karena dia kan kerjanya jauh. Saya tinggal di Bekasi dan dia kerja di Priuk. Naik motor saya takut dia kenapa-napa, takut kepikiran. Akhirnya menggigil saya, nggak bisa dibohongin. Kalau penyakit itu nggak bisa dibohongin. Lama-lama itu menggigil, menggerogoti badan saya, kaki saya pada dingin gitu kan. Nah dia curiga nih kenapa gitu kan. Terus langsung saya minta, udah pisah aja, karena saya ingat kan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya minta pisah nih sama dia. Udah lu pisah aja, lu cari aja perempuan yang lain dah. Boni kualat, Boni pengkhianat Yesus gitu kan. Gue mau pisah sama lu, udah lu pisah aja sama gue, lu cari perempuan lain. Dia nggak mau. Lu nggak mau, galak tapi dia udah galak tapi kagak mau pisah. Saya juga bingung nih sebenarnya nih. Dia udah galak sama kita ya, tapi suruh pisah dia kagak mau. Saya bingung deh tuh. Dia mau gimana sih ya? Ya mudahin kali, emang udah jalannya Tuhan lah. Gimana tetap saya pertahanin lah, walaupun gimana dia lah, walaupun dia tiap hari suka khotbah, suka gimana suka kesel, bikin kesel, tapi tetap saya pertahanin lah si Irma ini. Ya puji nama Tuhan, dia nggak mau. Enggak, gue nggak mau. Dia lihat kan payudara saya itu keluar nanah, keluar darah depan mata dia sendiri tuh. Padahal udah lihat nih sebelumnya, saya kesaksian apa, tapi ya itulah harus dilihat nyata sendiri mungkin di matanya dia. Kalau cuman dengar doang, aja nggak kurang percaya lah. kurang percaya kalau dia jadi sakit dulu baru percaya. Akhirnya udah berdarah-darah tuh, udah keluar nanah, baru dia bilang harus ke rumah sakit. Gue mau tahu lu sakit apa. Saya nggak mau ke rumah sakit karena ya itu dia, saya dihantui dengan wah, entah kalau di rumah sakit, gue dioper-oper, dibawa-bawa, belum lagi kita diimpus, ya kan? Wah, agak mau dah. Udah pikiran saya seperti itu. Jangan ditiru ya, jangan ditiru nih. Iman itu nggak bisa ditransfer. Ya, beda-beda lah. Beda-beda. Saya nggak ngajarin orang untuk kata dokter, enggak. Maaf ya kalau di situ ada dokter apa, enggak. Saya nggak ngajarin orang untuk nggak percaya dokter. Tapi saya pribadi, saya banyak mengalami. Ya itu dia. Saya jujur takut kalau saya sama dokter, takut disuntik-suntik, diimpus-impus saya kagak mau. Karena saya udah percaya banget orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, gitu, orang mati bisa bangkit. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang iman itu mengalahkan dunia. Oh, jadi saya harus benar-benar iman saya itu berapi-api, menyala-nyala gitu kan. Percaya nggak setengah-setengah sama Tuhan Yesus. Jadi kalau manggil nama Tuhan Yesus itu nggak sekedar manggil. Ketika saya manggil dalam nama Yesus, nggak cuma manggil dong, tapi saya rasakan namanya itu yang luar biasa. Ketika saya memuji dia, nggak memuji sekedar memuji, jadi memujinya dia tuh benar-benar harus masuk dalam hadirat Tuhan sampai dapat gitu kan. Puji nama Tuhan, saya tantang dia. Gue nggak mau ke rumah sakit, gue maunya tangan Tuhan sendiri yang pulang gue nggak mau. Udah kita bisa aja. Tapi karena dia bilang, oke, kalau ya gimana ya bilang? Ya kalau itu saya pernah nazar lah, kalau emang dia benar-benar sembuh tanpa obat, sembuh tanpa dokter, sembuh tanpa operasi, saya percaya dan ikut Tuhan Yesus. Ya secara logika kan nggak mungkin. Dia lah udah bopak udah parah. Ini udah mana darah tuh udah tiap muncul terus sampai dikasih kain ya, kain ditambal minyak penuh darah, buang lagi kainnya, sobek kain lagi sampai kain spray itu potong-potong apa buat tambal lubangnya yang di payudara. Puji nama Tuhan, kita ke dokter ya, karena dia nantangin Tuhan Yesus. Nah kalau dia ngajak saya kagak mau, karena dia bawa nama Tuhan Yesus. Wah, berarti lawannya udah Tuhan Yesus deh. Ayo kalau lu mau nantangin Yesus itu siapa? Ayo, saya mau ke dokter, tapi perjanjian kita nggak minum obat. Akhirnya kita ke rumah sakit nih, Rumah Sakit Harapan Indah ya Beb ya. Rumah Sakit Harapan Indah. Sampainya di rumah sakit, dokternya langsung ngomong nih sama kita berdua. Sebelum ngomong emang saya udah bilang ke dokter, saya cerita, dok, ini saya kualat sama Tuhan Yesus, begini, ini saya pengkhianat Yesus dok, kata saya gitu. Pokoknya dok, saya mandi kualat banget nih dok, saya udah disembuhin. Nah, puji nama Tuhan, dokter orang Kristen. Ini benar-benar luar biasa, Yesus itu benar-benar ya, dokternya orang Kristen. Dia bilang begini, puji nama Tuhan, Irma, kata dia bilang gitu. Saya pun orang Kristen, dia bilang gitu. Kalau secara medis saya sekolah, ini virus yang bisa menyebar ke seluruh tubuh. Ini ada dia, ini virus pak, ini bisa menyebar ke seluruh tubuh. Jadi harus dibawa ke ruang laboratorium, Beb, diambil sedikit dagingnya. Diambil sampelnya, sampel darahnya buat di ini cek. Gitu kan. Nah akhirnya saya tetap nggak mau. Dok, saya kemarin perjanjian, saya nggak mau obat. Dokternya bingung. Ibu nggak mau minum obat? Enggak, saya nggak mau minum obat. Emang saya udah perjanjian. Suami saya cuma pengen tahu saya sakit apa. Iya. Itu doang. Saya nggak mau minum obat. Pokoknya cuma pengen tahu sakit apa. Karena ini saya punya riwayat kanker payudara. Jadi dokter ini ngejelasin lah sama suami saya. Akhirnya dokternya ngomong begini, kalau ibu punya iman seperti itu,